Berbeda dengan kinerja yang suram pada tahun lalu, kinerja saham perusahaan logistik peti kemas di Taiwan tampaknya sedikit membaik pada tahun ini. Yang Ming Marine Transport Corporation misalnya, yang bersiap-siap menyambut fajar musim semi, pendapatan konsolidasi pada kuartal pertama mencapai angka 43,8 miliar dolar Taiwan. Selain itu, keuntungan bersih setelah pajak dari perusahaan Yang Ming juga mencetak 9,3 miliar dolar Taiwan atau dengan kata lain meningkat 175,7 dari tahun sebelumnya. Keuntungan satu kuartal pertama telah melampaui total keuntungan setahun yang lalu. Di samping itu, perusahaan berikutnya yaitu Wanhai Lines juga melaporkan kinerja keuntungan yang menggembirakan. Pendapatan konsolidasi dalam satu kuartal adalah 27,6 miliar dolar Taiwan atau naik 8,06% secara tahun ke tahun. Keuntungan bersih setelah pajak adalah 4,6 miliar dolar Taiwan. Laporan keuangan yang menggembirakan tersebut juga membuat harga saham berdentum dengan penuh kegembiraan. Pada pembukaan pasar saham di awal minggu ini, saham Evergreen, Yang Ming dan Wanhai terus mengalami kenaikan. Yang Ming dan Wanhai bahkan sempat mencapai batas kenaikan harga maksimal. Keberhasilan ini tampak merata di semua penjuru berkat gelombang permintaan slot kapal dari industri pelayaran kontainer. Fokus publik tertuju pada apakah kegilaan selama puncak pandemi akan terulang kembali. Pada masa puncak pandemi, tarif pengiriman kontainer 20 feet dari Asia ke Amerika Utara meningkat hingga sekitar 660.000 dolar Taiwan. 先把部分的床班缩减，造成我缺仓的假象，价钱先定高。我现在市场上有这么多货想要出，所以大家就会一直加价抢仓的。等到真的签完约，因为你的价钱已经定出来了。 那市场上真的没货，再下修就好。5月开始，会重新议价，那所以会有这样的一个方式去抬高那个价钱。 Dengan intensitas penawaran saat ini, yakni frekuensi penawaran yang sebelumnya seminggu sekali, kini menjadi 2 hari sekali. Hal ini memperlihatkan kemungkinan kembali ke periode pandemi, di mana harga dapat berubah setiap harinya akan semakin dekat. Slot kosong untuk mengirim barang melalui jalur laut menjadi semakin sulit diperoleh. Untuk rute utama, slot bulan Mei sudah penuh terisi, dan pada bulan Juni, slot hanya dapat dibeli dengan harga spot, yang berarti akan menjadi semakin sulit tanpa membayar lebih. Perusahaan yang telah menandatangani kontrak jangka panjang menghadapi kesulitan karena tarif pengiriman jangka pendek yang melonjak. Beberapa pengirim bahkan harus kembali menandatangani kontrak mereka untuk menghindari kenaikan tarif lebih lanjut dan kehilangan slot yang sudah ada. Analis industri mengamati bahwa jalur pengiriman Eropa-Amerika tampak memanas, yang mungkin menunjukkan bahwa stok lama telah habis sehingga muncul permintaan baru. Para ahli tengah mengamati kinerja bulan Juni karena ini adalah momen kritis transisi di sektor pengiriman jalur laut dari masa low season ke high season. Mereka ingin memantau apakah prinsip kelangkaan akan menaikkan harga masih berlaku.